Halo Koko. Halo, halo, tes, tes, tes. Ya, Kemos, halo. Halo. Kita dok. Oh, kita Keluar doa. dulu ya. Oke, boleh. Let's start our lesson with pray. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Let only the best happen to us. Welcome Koko. Oke, terima kasih, Kemos. Ya, teman-teman, kita mulai acara ini untuk SD, untuk SMP sama SMA ya. Oke. Nah, sambil nunggu yang lain, Koko kasih soal lagi ya, soal yang minggu lalu maksudnya. Sebentar, Koko buka ya soal-soalnya. Sudah ada yang ujian belum, teman-teman? Tanggal 24 ya, sama tanggal 2, selesainya tanggal 14 ya. Oke, ada yang 14, ada yang 12. Kita mulai soal pertama ya, teman-teman ya. Sebentar, Koko cari dulu. Oke, ini dia soalnya nomor 5 ya. Nah, nomor 5 kemarin sudah nomor 4 ya. Yang hasil kali M kali N ya. Sekarang nomor 5, teman-teman. Ya, waktunya di 3.35 sampai di jam 3:40 ya, teman-teman. Silakan. Sambil Koko buka whiteboard ya. Sebentar. Ya, nomor 5 sudah dapat ya. Oke, halo sore. Sore Nicholas, kan kita mulai nomor 5 ya. Ensol juga ya. Apa namanya? Ensol ya. Oke, Michelle, Kenzi. Oke, Ansol ya namanya. Oke, kita iya, jadi pakai linknya yang minggu lalu ya, teman-teman ya. Ah, nanti Koko kasih tahu nih ke Bro Tony ya, sebentar ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Yang pakai minggu lalu nih kayaknya ID-nya ya. Ya, teman-teman, kita ke nomor 5 ya hari ini. Nomor 5 nanti di jam 3:42 kita bahas ya.
Oke, soal nomor 5 kita bahas di jam lewat 42. Teman-teman kalau ada PR yang matematika, fisika, kimia, boleh kirim ke, oh udah tutup ya, ke WhatsApp-nya Koko boleh ya. Teman-teman ada yang mau nanya matematika, fisika, kimia, maksimal satu soal tiga, satu orang 3 soal maksudnya. Oke, nanti kita bahas ya di apa di kelas ini. Nanti Koko zoom soalnya, terus kasih ke teman-teman juga ngerjain. Setelah 5 menit kita bahas rame-rame ya. Ya, sudah. Thank you ya. Ya, di kelas ini Koko belum kasih tahu ya untuk yang kelas anak-anak luar negeri yang tinggal di Amerika itu Koko mulainya jam 3 pagi. Jadi jam 10 malam Koko udah tidur, nanti sampai di jam 3 Koko bangun lagi udah dapat 5 jam ya. Terus di jam siang, kegiatan siang itu di jam 1 sampai jam 2 itu Koko tidur siang ya. Setengah 1 sampai setengah 2, kadang-kadang jam setengah 1 sampai jam 2 ya, hampir dapat 2 jaman ya. Jadi dalam 24 jam Koko udah tidur 7 jam ya. Jadi masih konsen untuk ngajar anak-anak di luar negeri. Terus apa untuk yang di sekolah juga kadang-kadang di sekolah Koko mulai ngajar jam 8, jadi jam 3 sampai jam 8 itu waktunya anak-anak luar Amerika di New York ya, eh, untuk belajar online ya, waktunya di situ ya pas-pasan ya ngajar sekolah online jam 8 ya, begitu teman-teman. Jadi ya, jadi nggak, masih tetap konsen sih, jadi apa aja yang diambil lah pokoknya selama dapat uang ya teman-teman ya, selama halal gitu ya. Oke, masih ada tidur. Jadi tadi ada chat apa konsen gitu 24 jam ngajar ya, dari pagi orang, terus ketemu malam, ketemu siang lagi ya. Jadi itu dia teman-teman, sedikit sharing ya. Kita di 42 ya, semangat semangat. Oke teman-teman. Oke, jawabannya 81 ya bilangannya. Oke, sebentar ya. Aku pakai whiteboard dulu ya teman-teman ya. Iya, sebentar. Aku lihat dulu soalnya. Kita ke whiteboard. Nah, kita coba nomor 5 ya. Suaranya jelas ya? Jelas ya? Oke. Nomor 5 itu banyaknya bilangan, bilangan bulat di antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 11 ya. Oke, Koko siapin dulu kunci jawabannya. 81 benar ya? Bentar ya. Nomor 5. Jadi dari 100 ke 1000 yang habis dibagi 11, teman-teman. Jadi mulainya itu di 110, 121, 132, dan seterusnya ya. Nah, ini mulainya A-nya itu 110 ya, bilangan pertamanya teman-teman. U1-nya ya. Terus ini sampai bilangan terakhir itu namanya UN. Ini bilangan terakhir.
990 ya, teman-teman. Nah, terus bedanya 121 dikurang 110. 11 ya bedanya. Nah, ini untuk cari beda bisa juga suku ketiga sama suku dikurang suku kedua gitu ya. Bisa juga suku keempat kurang suku ketiga, jadi beda selisih satu aja ya. Jadi ini suku kedua dikurang suku pertama bisa bedanya 11 ya. Teman-teman ini dia. Oh ya, ini eh, kenapa 100 sampai 1000, 110 sampai 99? Maksudnya 110 sampai 990 aja, karena kalau di antara 100 sama 1000 itu nggak ikutan ya, nggak termasuk maksudnya. Jadi dibagi 11 itu kelipatan 11 ya, kelipatan 11 aja, oke teman-teman. Nah terus habis itu kita belajar tentang UN-nya si aritmatika, ini namanya barisan aritmatika ya teman-teman ya. Yang baru belajar namanya barisan aritmatika, barisan geometri, itu sepasang satu bab ya teman-teman. Ini ada di bab kelas 9 juga ada, sama kelas 10 ya. Kalau nggak diganti kurikulum 2013 kayaknya kelas 11 ya, sorry ya. Kalau dulu di kelas 10 ya. Oke, barisan aritmatika itu konsepnya A-nya itu suku pertama, ada rumusnya ya, UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ini UN adalah suku ke. Jadi kita kalau nyari sukunya sampai 1000 gitu, rumus ini guna banget ya teman-teman ya. Nggak mungkin dong kita tulisin sampai tadi ini 110, 121 sampai 990 kita tulisin gitu ya. Suku keberapanya panjang gitu ya. Jadi mungkin aja ada yang kelewat ya. Dengan rumus ini mau ke suku ke sejuta, suku ke semiliar gitu ya, itu bisa dapat pakai rumus ini. Lebih cepat ya. Oke, teman-teman, suku itu suku ke biasanya barisan, ngomongnya barisan dan dipisahkan oleh koma ya. Kalau teman-teman lihat ada deret angka ditambah, berarti itu deret. Itu berarti Fn gitu ya. Jadi ini sepaket ya. Barisan itu UN dipisahkan oleh koma ya, itu namanya barisan. Kalau deret dipisahkan oleh tambah Sn ya, rumusnya namanya Sn ya, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya apa? Oh, ada berapa jumlah bilangan? Berarti ini jumlahnya N ya, berarti teman-teman ya. Pertanyaan di soalnya N ditanyanya, karena jumlah banyak bilangannya ada berapa ya. Maksudnya 101 dihitung 1 ya, 201, 221, sorry, 121 itu dihitung 1 jadinya. Jadi ada 2 ya, jadi 132 dihitung 3 dan seterusnya. Itu maksudnya cari berapa jumlah suku maksudnya. Nah, jumlah suku itu disebut N ya, teman-teman. Nah, UN itu adalah nilainya, nilai 990 itu sampai akhir loh gitu ya. Maksudnya bilangan terakhir gitu, suku terakhir ya. Oke, terus A-nya itu UN itu 110 ditambah N-1 kali B-nya 11. Nah, 990 11N dikurang 11. Nah, ini cari N-nya ya, teman-teman. Ini N-nya jadinya sebentar. 11N 9. Nah, nanti jawabannya itu 900 dikurang 110 ditambah 11 ya. Nah, N itu jadi 81 ya. Betul ya jawabannya? Jawabannya teman-teman ya. Nicholas juga ya. Oke. Silakan disalin teman-teman. Ada yang mau bertanya? Nah, teman-teman sudah kirim soal-soalnya. 3 soal maksimum. Nanti kok lihat di WA dulu ya. Oke. Oh, ini soal Koko dikecilin ya kayaknya ya. Ini Koko kasih soal ini juga deh ya. Yang ngasih soalnya siapa nih? Nicholas ya, oke. Soal kayak gitu yang Koko, oke ini dia nomor 5 yang ini ya. Ya kita bahas nomor 5 ini ya.
Ya, ya terima kasih yang ditanya dari soal Koko kembali ya ditanyain lagi ya. Oke, kita bahas nomor 5 ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nomor 5 ini teman-teman lihat pada perkalian persegi ajaib A, B, C sampai I ya. Ini ada sampai 9 maksudnya ya. Adalah bilangan asli. Bilangan asli artinya kalau apa, di bahasa Inggris whole number ya. Whole number ini bilangan asli. Kalau bilangan kata itu namanya apa ya? Natural number ya, natural number. Kalau ada negatif-negatifnya bilangan bulat Indonesianya, Inggris itu integer ya. Jadi ini agak ya begitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Oke. Hasil kali tiga bilangan dalam baris kolom atau diagonal sama dengan suatu bilangan konstantan K yang terletak di antara 10.000 sampai 12.000 ya. Wow. Oke, nyari carilah nilai K ya. Oke, 5 menit dari sekarang teman-teman. Ini jam 3:49 ya. Kita bahas sampai jam 3:54 ya. Silakan teman-teman. Tiga menit lagi ya. 54. Oke, soalnya nomor 5 ini. Ada perkalian persegi ajaib. Muncul kan ya teman-teman ya? Nomor 4, 5, 6. Di situ kita coba nomor 5 ya. Teman-teman, silakan. Ya. Oke. Nomor 5.
Ya, di 54 ya, teman-teman. Oke, kita bahas ya nomor 5. Ini agak seru sih. Ini biasa soal esai ya, teman-teman ya. Esai di lomba ya. Oke, ini Koko ke whiteboard dulu ya. Koko lihat dulu lagi soalnya. Koko gambar dulu, gambar persegi empatnya ya. Nah, ini ada A, B, C. Oke, A sampai I ya. Kemudian dia bilang hasil kali 3 bilangan dalam baris. Halo, tes, tes. Masih kedengaran ya? Hasil kali 3 bilangan dalam baris, kolom, atau diagonal sama dengan suatu bilangan konstanta K yang terletak di 10.000 dan 12.000. Jadi K ini hasil kali ya, dari baris, kolom, dan diagonal yang sama, suatu bilangan konstanta K. Oke. Nah, ini kita taruh dulu nih K-nya, 10.000 di antara K. Ini apa? Di antara ya, nilai K-nya dari 10.000 sampai 12.000. Nah, terus teman-teman sekali. Nah, ini jadinya kita bikin bilangannya diagonal ya. Ini A kali E kali I kan diagonal ya. Kemudian dari situ ada lagi D, E, F dikaliin ya. Kemudian T, E, G. Nah, ini kan diagonal ya. Terus ini ada A, D, G. Kemudian T, I, F. T ya, bukan E ya. Nah, ini teman-teman jadinya ini K ya. Jadinya K. Terus kemudian kalau dilihat ini semua dicoret-coret ya. Coret-coret tinggal E pangkat 3 ya teman-teman. Nanti ini tinggal E pangkat 3. E-nya ada 3 di sini yang hidup ya. Sama dengan K. Begitu ya teman-teman ya. Nah, karena E pangkat 3, yang terletak E itu di antara 10.000 sampai 12.000, itu E yang hasilnya, kalau E dipangkatin 3, hasilnya itu 10.648. Ini yang bulat ya teman-teman ya. Jadi ada 3 bilangan, kalau dikaliin terus-terusan yang dipangkatin 3 gitu ya. Hasilnya 10.648. Jadi nilai K-nya adalah itu. Ini jadi jawabannya. Ada yang bingung nggak? Teman-teman silakan tanya. Iya, betul. Bilangan, apa tadi yang di panjang banget ya? Sebentar, sebentar. Kok ganti dulu nih. Oh, bilangan kubik di range itu cuma yang satu, yang kok iya, betul. Karena itu dia dibagi ya. Oke. Ada yang bingung nggak? Yang bingung boleh tanyain. Nggak ada ya? Oke. Tidak ada yang bertanya lagi ya? Ada yang kirim soal lagi nggak? Pokok cek dulu ya. Teman-teman boleh catat yang ini jawabannya. Terus kemudian boleh bertanya seputar soal ini juga boleh. Oke, ada yang kirim soalnya. Tapi nggak datang hari ini. Koko bahas deh ya. Yaitu tentang dia nanya 2 soal ya.
Ini dia. Kok bahas di sini aja ya. Tentang fisika ya, teman-teman. Kita jarang di fisika ya. Jadi soalnya seperti ini. Silakan teman-teman. Ini satu ada 4 ya. Waduh. Oke, dia kirim 2 soal ya. Luar biasa ini anak ya. Terus nggak masuk lagi ya. Oke deh. Ya. Nah, ini soalnya teman-teman yang lagi belajar grafik tentang percepatan, kecepatan, dan posisi ya, atau kedudukan atau perpindahan ya. Ada 3 grafiknya biasanya. Hubungannya ya. Oke, ini nomor 1 ini. Silakan teman-teman coba kerjain ya. Eh, di jam 4:05 kita bahas ya. Silakan teman-teman. Soalnya fisika ya. Ya, jawab. Oke. Ya, kita bahas aja ya. Ada yang satu salah ya. Satu kurang tepat yang B ya. Yang B bukan 5 meter per sekon. Sorry, yang A justru ya, yang salah. Yang A yang salah, bukan yang B yang salah. Oke, terbalik ya. Oke. Nggak apa-apa ya, Nicholas ya. Teman-teman yang lain juga, ya, terima kasih sudah menjawab soalnya. Oke, kita bahas ya. Soal ini, grafik berikut menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh S dan waktu T ya, untuk sebuah benda yang bergerak dalam suatu garis lurus. Dari grafik itu tentukan A kecepatan benda pada T sama dengan 0 second, B kecepatan benda pada T 4 second. Nah, ini A dan B kita bahas dulu ya. Oke, teman-teman, ini ada rumus ya. Ini dia rumusnya. Ini rumusnya yang kita pelajari ya.
yang dari untuk soal itu tadi. Jadi ada 4 versi grafiknya ya. Ini ada rumusnya, berarti ini V, ini yang sebelah kiri, itu T terhadap T harusnya V terhadap T ya, teman-teman. Nah, kalau V terhadap T, di GLB itu garisnya selalu lurus, karena V-nya konstan dan A-nya 0. V-nya konstan artinya kecepatannya tetap ya, kalau dia GLB ya. Cukup jelas ya, teman-teman, grafik yang di sebelah kiri ini. Nah, kita berpindah ke grafik yang nomor 2, yaitu S terhadap T. S terhadap T itu grafiknya alfa. Alfa ini buat nyari kecepatannya ya. Kecepatannya itu jadi dari rumus tangen alfa, atau tangen itu kan gradien ya. Bukan ya, gradien betul, tapi tangen di sini adalah Y per X ya, Y per X. Jadi Y per X itu Y adalah S ya, untuk posisinya S, dan X itu adalah T. Jadi S per T. Benar ya, rumusnya kan V sama dengan S per T ya. Dan di GLBB itu rumusnya cuma satu. Jadi karena nggak ada A-nya, A-nya 0 ya. Jadi S sama dengan P kali T, atau V sama dengan S per T ya. Itu hanya satu aja. Oke. Kita ke rumus yang kedua, yaitu GLBB, teman-teman. Nah, GLBB ini ada di rumus, di grafik yang ketiga, itu V terhadap T. V terhadap T di sini, dia punya ada harga VO awal dan ada PT ya, V akhir ya. Final speed, atau yang V awalnya itu disebutnya initial speed ya. Oke. Nah, ini rumusnya ada 4, teman-teman ya. Ada 4. Nah, nanti kita bicara tentang rumus di whiteboard ya. Nah, kita kembali ke grafik yang keempat ya, S per T-nya GLBB, itu bentuknya kurva. Kurva di sini bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 ya, teman-teman ya. Jadi perbedaannya jelas ya, S per T yang di GLB itu garis lurus itu linier, yang AX tambah BY sama dengan K gitu ya. Atau X pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Tapi kalau GLBB ini kurva, bentuknya berarti Y sama dengan X kuadrat, atau X sama dengan Y kuadrat ya. Salah satu kuadrat maksud Koko ya. Jadi bentuknya kan kurva ya. Ada kurva bentuk ke atas, ke bawah. Untuk yang Y sama dengan X kuadrat bla bla bla. Kalau X kuadrat tambah BX plus T gitu ya. Kalau yang X sama dengan Y kuadrat itu bentuk ke kiri, ke kanan ya. Teman-teman, kita ke whiteboard ya. Ini rumusnya. Tolong dicatat ya. Disimpan maksudnya. Oke, teman-teman. Nah, kita ke whiteboard dulu ya. Untuk bahas soal itu, Koko kasih dasar teorinya. Jadi di soal ini grafik dia ada 2 kondisi. Kondisi pertama itu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu syaratnya V-nya konstan ya. Konstan atau tetap ya. Kemudian A-nya ini 0 ya, A-nya 0. Dan rumusnya cuma satu, V sama dengan S per T. Hanya satu saja. Kalau GLBB ini V-nya berubah ya, change. Bilangnya change, berubah. Kalau GLBB-nya A-nya konstan, tetap. Jadi nggak 0 ya, tetap ya A-nya. Nah, rumusnya ada 4, teman-teman. Rumusnya ada 4. Pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kedua, VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2AS. Terus S VO kali T tambah setengah AT kuadrat. Yang terakhir S juga, teman-teman. SO VO kali tambah VT dibagi 2 kali T gitu ya. Nah, ini rumus-rumus yang menjawab grafik nanti ya. Oke, yang nomor 1 tadi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan silakan dicatat dulu, silakan kita pindah ke soalnya baru ya. Pokok kasih dasar teorinya dulu ya. Oke, sudah ya di foto ya. Kita pindah ke soalnya. Ini soal nomor 1, teman-teman. Nah, cara jawabnya ini kan nggak dikasih tahu ya, teman-teman. Ini graf GLB atau GLBB. Jadi grafik ini hanya 2 kondisi, kalau nggak GLB, GLBB. Nah, kita tahunya dari hafalan tadi, teman-teman. Ketika dia GLB kan dia garis lurus. Nah,
Berarti ini soalnya garis lurus nih teman-teman ya. Karena kan garisnya lurus, nggak kurva ya. Oke, kalau GLB, berarti ini GLB ya. Kalau GLB berarti dia kecepatannya tetap. Berarti yang jawabannya cari kecepatan itu dari grafik ya, teman-teman. Nah, ini dilihat dari grafik ini ada S-nya 10 dan T-nya 2. Jadi tinggal V sama dengan S per T aja. Jadi S-nya 10, T-nya 2. Jadi 5 meter per sekon pada kondisi apapun. Jadi tetap dia. Makanya tadi jawaban yang 0 itu pada saat T sama 0 dia udah 5 meter per sekon ya. Terus yang 4 sekon juga sama ya. 5 meter per sekon jawabannya sama ya. Gara-gara grafiknya GLB gitu ya. Nah, terus yang C benar, jawabannya A-nya 0 karena ini GLB ya. Bukan GLBB, sorry, GLB. Jadi yang tadi jawab Nicholas jawabannya yang A itu 5 meter per sekon, sudah ada kecepatan ya. B-nya 5 meter per sekon juga karena V-nya konstan di setiap berapa detik pun. Setiap berapa detik pun ya. Jadi setiap detik pun itu semuanya 5 meter per sekon. Nah, terus yang C-nya percepatannya 0. Nah, ini percepatannya kurang tepat juga ya, 0 ya. Ini soalnya grafiknya GLB ya, teman-teman. Nah, terus yang D-nya, iya kelihatannya biasaan GLBB ya. Oke, betul. Kelihatan GLBB itu kalau V per T ya, teman-teman ya. Selalu soalnya kalau gambarnya yang miring-miring itu V per T, itu GLBB. Tapi kalau S per T itu gambarnya lurus saja gitu ya. Kalau grafiknya S per T kayak soal ini nih, ini kan V per T ya. Ini udah GLBB nih. Garis yang dari 0 ke 2 GLBB, dari 2 ke 4 GLBB, dari yang lurus ini GLB, teman-teman. Jadi rumusnya tergantung V terhadap T atau S terhadap T ya. Gitu ya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Namanya latihan ya. Jadi percepatannya ini A-nya 0, teman-teman. Karena dia masih grafik GLB ya. A-nya 0. Terus kalau jarak yang ditempuh selama 3 second, benar jawabannya. Jadi pakai S sama dengan P kali T. P-nya selalu tetap 5 ya. T-nya bisa diubah-ubah 3 sekon, jadi 15 meter ya. P-nya 5, P kali T, P-nya 5, T-nya 3. Jadi 5 kali 3, 15 meter. Betul? Betul ya? Oke. Nah, teman-teman ada satu soal lagi yang dia kasih nih, nomor 2 ya. Nomor 2, silakan teman-teman coba ya. Waktunya 5 menit ya. Di jam 4 lewat 16. Jam 4 lewat 17 ya. Oke, teman-teman silakan. Oke, teman-teman, 3 menit lagi ya.
Ya, udah ada yang jawab nih ya. Oke, simpan dulu ya. Nanti di jam 4:17 kita bahas ya. Satu menit lagi teman-teman, silakan. Ya, teman-teman kita bahas ya soalnya. Bentar kita ke whiteboard dulu ya. Nah, teman-teman, kita lihat soalnya dulu sebentar. Nah, teman-teman, gambar berikut menunjukkan grafik kedudukan terhadap waktu. Nah, kata kedudukan ini, teman-teman bisa gaya bahasa soalnya kedudukan, posisi, perpindahan, jarak itu sama ya, teman-teman ya. Jadi kedudukan, jadi bahasa soalnya banyak nih, rame, teman-teman ya. Kalau di soal tulis kedudukan sama posisi, jarak, sama perpindahan, ini sama ya, teman-teman ya. Oke ya, terhadap waktu. Jadi gambar grafiknya itu ini X atau tulis S juga boleh ya. XS, R biasanya pakai R ya, R kecil ya. Ini lambang-lambangnya banyak yang beda-beda nih. S, R, D ya, bisa D itu distance ya, biasanya untuk bahasa Inggris. Oke, ini S, ini T. T-nya waktu ya, S. Satuannya S. Oke, teman-teman ini ditulis 4 dan ini tulis 5 ya. Ini 0 ya. Jadi nggak pokok tulis semua angkanya, yang titiknya aja ya, titiknya ini 5 sama 4. Oke teman-teman. Nah, pertanyaannya, kecepatan benda pada saat T 1 sekon dan T 4 sekon ya. Nah, ini ditanya V saat T-nya 1 sekon dan T-nya 4 sekon.
Oke, nah grafik ini teman-teman garis lurus juga ya. Jadi soalnya yang ngasih tahu dia GLB teman-teman. Nah GLB itu kalau waspada kalau S terhadap T aja. Kalau V terhadap T, grafik yang V terhadap T, ini satu grafik bisa GLB sama GLBB ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir yang ini. Yang khawatir ini, yang grafik yang garis lurus ini ya. Garis lurus itu linear ya. Apa X pangkat 1, Y pangkat 1 ya. Persamaan garis lurus maksudnya. Jadi apa? Ini V-nya selalu sama. Sekali lagi jawabannya V-nya selalu sama. Ini disatuin ya. Jadi cara cari V-nya gimana? Kan V-nya berubah-berubah. Ambil dari grafiknya aja, teman-teman. Supaya nggak bingung, pokoknya untuk soal yang grafiknya S sama T, GLB, selalu ngambil dari grafiknya ya. Nah, rumusnya kan, teman-teman punya rumus V sama dengan, apa ini, S2 kurang S1. T2 kurang T1 gitu ya. Jadi ini S2-nya itu 4, S2-nya 0 ya, sorry, 0 ya. Kan S2-nya di sini ya, Y-nya 0 ya. Ini di sini ya, merah-merah itu 0. S1-nya itu 4 ya, teman-teman. Nah, T1-nya 0, T2-nya itu 5. Jadi kita dapat min 4 per 5 sebenarnya. Nah, jawabannya tuh 0,8, min 0,8 ya. Coba kita lihat teman kita jawabnya berapa tadi ya. Oke, 1,25 ya. Oh, jauh ya, beda ya. Oh, kebalik 4 sama 5. Oke, oke, nggak apa-apa. S per T ya. Ini rumusnya T per S ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Aturannya benar ya, cuma kebalik ya. Oke, nggak apa-apa. Sip, sip. Nah, sekarang yang B ya. Yang B itu pertanyaannya, sebentar, saya cek lagi, kok cek lagi. Yang B ini percepatan, teman-teman. A-nya ditanya ya, percepatan itu acceleration ya, Inggrisnya ya. Acceleration, A-nya. Jadi A ini kalau dia gambarnya GLB, pasti A-nya langsung 0, nggak usah dihitung ya. Teman-teman 0 ya. Nah, ini nih, teman kita jawabnya berapa nih? Yang B ini. 0 ya, betul ya, oke. Ya, sip, betul. Nah, sekarang yang T ya. Yang T-nya jarak yang ditempuh dalam waktu 2,5 second. Ini jarak adalah distance ya, teman-teman. Jadi jaraknya lambangnya S V kali T. Jadi min 0,8 kali T-nya 2,5 second. Jawabannya min 2 meter. Kalau jarak dia harusnya positif ya selalu. Jadi minnya kita hilangin aja. Jadi 2 meter jawabannya. Nah, teman kita nih jawabannya berapa? 3,2 ya. Oke, karena 1,25 tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi berentet jawabannya berhubungan soalnya. Nggak apa-apa, Nicholas ya. Kita coba lagi ya. Oke, teman-teman boleh kasih soal juga ya yang baru datang. Mike, Michelle, Nicholas Tan, Ansel ya, RK. Boleh kasih soal ke WhatsApp Koko ya. Nanti kita bahas 3 soal 1 orang ya. Nanti kita bahas di sini soal-soalnya. Oke, teman-teman, kita kembali ke soal kita yang tadi ya. Soalnya nggak ada yang nanya soalnya ya. Oke, ini nomor 5. Nah, kita cari. Nah, ini nomor 6 pun 7 menit lagi ya. Yang jelasinnya agak panjang. Kita cari soal yang agak gampang. Yang kayaknya, bentar, Koko cari dulu ya. Oh, ini masih bisa diputar ya. Oke, kita ke nomor 3 aja ya. Tadi kita mau bahas di soal nomor 3. Ini belum ada di sini. Udah ya. Nah, ini dia. Nah, ini soal kemungkinan ya, teman-teman.
Nomor 3 ada 2 takaran berukuran 5 meter sama 3 meter. 3 liter ya. 3 meter. 5 liter dan 3 liter ya. Takaran ya, gelas takarannya. Nah, dapatkah kita mengukur tepat 4 liter air dengan 2 takaran itu? Nah, misalnya nggak ada timbangan yang 4 liter nih, maksudnya teman-teman ya. Nah, ini ada berapa cara? Teman-teman boleh cari caranya berapa cara. Silakan. Waktunya di 4 lewat 28 ya. Kita bahas di jam 4 lewat 28 ya, teman-teman. Silakan. Jadi ini dapatnya dua kemungkinan ya, teman-teman ya. Waktunya 3 menit lagi. Ada 2 kemungkinan buat dapetin 4 liter air. Tepat ya, tepat 4 liter air. Silakan, teman-teman. Satu menit lagi, teman-teman. Ya, kita bahas ya, teman-teman ya. Ada 2 buah takaran berukuran 5 liter dan 3 liter. Jadi, kita punya gelas 5 liter sama 3 liter nih, teman-teman. Gelas ukur ya. Nah, terus dapatkan Anda mengukur 4 liter air dengan 2 takaran itu. Jadi, kita nggak punya gelas ukur yang 4 liter nih. Nah, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, ada strategi pertama atau kemungkinan pertama ya. Jadi kita isi yang 5 liter itu sampai penuh gitu ya. Kemudian kita tuangin ke 3 liter. Yang 3 liter dikosongin ya. Nah, jadi yang 5 liter ini kan sisa 2 liter ya. Sisa 2 liter terus kita kosongin lagi yang 3 liternya. Terus kita isi yang 2 liternya, yang 5 liter itu kan ada 2 liter ya. Isi di takaran 3 liter. Nah, takaran 3 liter
Habis itu kita isi, ambil 5 liter yang penuh, terus tuangkan 1 liter untuk mengisi 3 liter itu. Ya kan teman-teman ya. Kasih ke 3 liter, terus kemudian pada takaran 5 liter sekarang tersisa 4 liter. Ya kan teman-teman ya. Kan dituang 1 liter ke 3 liter tadi ya, sampai penuh. Nah ya udah dapat dong yang 4 liternya. Yang di 5 liter tadi ya. Yang kita tuang 1 liter doang. Supaya yang 3 liter ini penuh gitu ya. Oke teman-teman, paham? Paham ya? Oke. Terus kok satu lagi yang kemungkinan kedua ya, Koko ceritain kemungkinan kedua itu tadi kemungkinan pertama ya teman-teman ya. Kalau kemungkinan kedua, isi air ke dalam 5 liter sampai penuh, kemudian eh, tuangkan air ke 3 liter, terus sisanya kan 2 liter nih di 5 liter ya. Terus eh, sisa 2 liter itu dimasukkan ke dalam tempat yang menampung air sebanyak 4 liter. Oh, ditaruh lagi di takaran yang itu ya. Ini udah dapat nih 2 liter gitu ya. Terus kosongin lagi 3 liternya. Terus isi lagi penuh gitu ya, yang 5 liter. Terus dipindahin lagi kayak 3 liter, terus dapat 2 liter lagi. Nah, masukin lagi ke wadah yang nggak ada ukurannya ya maksudnya. Jadi kan yang nggak ada ukurannya jadi 4 liter ya, jadi gitu teman-teman. Jadi itu strategi yang kedua, teman-teman. Oke ya, teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan pas ya waktunya ya. Oke, gimana Kemos? Silakan Kemos. Halo, halo Kemos. Ya, Kemos, halo. Tes, tes. Ya, Ya, Kak. ya, Terima kasih, ya. Kak. Ini Terima kasih semua. Ketemu lagi Sabtu depan ya. sampai depan ya, teman-teman. Sukses ya. Bye-bye. Yo, bye. Bye-bye. Bye-bye. Yo. Ketemu lagi minggu depan.